Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru fatawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita terus melanjutkan kajian ayat-ayat Allah dengan niatan kita agar semakin bertambah ilmu, bertambah iman. Semakin bertambah iman, bertambah amal yang mengantarkan kita insya Allah pada husnul khatimah yang merupakan cita-cita besar setiap orang-orang beriman yang diistilahkan dengan wa amitha ala syahadati fi sabilik. Semoga kajian ini menjadi salah satu maintenance perawatan cita-cita ini insya Allah. Jadi ayat 1 sampai 4 At-Taghabun menjelaskan tentang berbagai macam kemahakuasaan Allah dan kemahasempurnaan Allah, sehingga zikir-zikir yang memberi makna sempurnanya kemahakuasaan dan kesempurnaan itu menjadi sangat banyak ragam momennya, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di ayat yang kelima, contoh manusia-manusia yang enggan mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala baik sebagai Rabb yang harus dia akui sebagai Maha Pencipta, Maha Pemberi berbagai macam nikmat, ataupun tidak mengakui Allah sebagai ilah yang harus diberikan kepadanya ibadah seutuhnya, rasa cinta sepenuhnya, maka mereka disebut dengan kafaru. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru. Sudahkah datang kepada kalian berita orang-orang kafir? Kata naba'un itu selalu identik dengan apa? Peristiwa-peristiwa besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Quran disebut dengan naba', qul huwa naba'un 'azim. Oleh karena itu membaca Al-Quran harus menyadarkan kita nasib semua orang-orang kafir. Sehingga Allah katakan hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan kehidupan orang-orang kafir yang banyak
terungkap dalam ayat-ayat misalnya kadzabat ya qablahum qaum nuh wa adu wa thamud ya wa fir'aun wa ikhwan lut. Ayat-ayat semacam ini sangat banyak ragamnya dalam Al-Quran ya. Sehingga bagi para penghafal ayat-ayat semacam ini membutuhkan kesabaran yang panjang ya, karena banyaknya kemiripan-kemiripan yang ada. Karena semuanya itu akan memberikan satu naba'ul ladzina kafaru. Ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru. Sudahkah datang kepada kalian berita tentang orang-orang kafir min qablu sebelum kaum Quraisy ya. Sebelum apa saja ya, sebelum diturunkannya Al-Quran ya, orang kafir itu selalu mengalami fadzaqu wabala amrihim ya, selalu mengalami atau merasakan dampak jelek ya, dampak fatal karena kehidupan mereka yang kufur kepada Allah ya. Karena kufur kepada Allah dampaknya kufur kepada wahyu Allah. Dan kalau sudah kufur kepada wahyu Allah, kehidupannya pasti ya, jauh dari hukum-hukum Allah, petunjuk-petunjuk Allah, hidup atas dasar hawa nafsu ataupun hidup atas dasar petunjuk-petunjuk setan ya. Karena mereka yang tidak menggunakan wahyu Allah yang diistilahkan oleh Allah di surat Al-An'am, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Setan-setan itu akan memberi inspirasi bagaimana mengatur kehidupan. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Siapa yang tidak mau dengan Al-Quran pasti disambut oleh syaitan. Maka di surat Az-Zukhruf yang nggak mau Al-Quran pasti sadar atau nggak sadar dia bersama syaitan. Man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Ya. Siapa yang enggan bersama Al-Quran, Allah akan menjadikan syaitan itulah ya, teman akrabnya. Ya. Jadi dari ayat ini terinspirasi doa ya dari para ulama yang terdahulu dengan mengatakan Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ini inspirasinya dari ayat Az-Zukhruf. Ya Allah, jadikan Quran itulah yang menjadi teman akrab saya. Jadi secara otomatis doa ini memberi makna jangan sampai yang menjadi teman akrab saya adalah syaitan. Karena sudah nggak mau dengan Al-Quran. Ya. Itu yang dimaksud dengan "Ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Ya. Bahkan orang-orang kafir itu ya, yang sudah direkrut oleh syaitan ya, itu juga secara aktif merekrut orang-orang beriman ya, ataupun mensosialisasikan pemikiran-pemikiran hasil inspirasinya yang diberikan oleh syaitan ya.
wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum liyujadilukum untuk merusak pemikiran kalian dengan debat-debat yang mereka lakukan, ya. Wa inna ta'tumuhum innakum la musyrikun. Orang-orang yang kalah menghadapi gerakan setan itu dan pengikut-pengikutnya akan sama terjerumus dalam kemusyrikan. Maka akhir orang-orang seperti itu, ya, akan merasakan dampak kejahatan mereka, ya, dengan mendapatkan azab yang pedih. Walahum azabun alim. Ya. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim. Ya. Kondisi di atas ini disebabkan karena mereka itu, ya, setiap datang utusan-utusan Allah yang membawa bukti-bukti, apakah itu mukjizat atau wahyu, ya, maka itu disebut bayyinat, ya. Karena itu Allah menjadikan salah satu nama surat Al-Quran adalah Al-Bayyinah, ya. Karena Al-Quran adalah salah satu Al-Bayyinah yang paling diunggulkan oleh Allah, ya. Kenapa? Karena ketika Al-Quran disebut Bayyinah, selalu disebutkan fungsinya huda wa rahmah, ya. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa huda wa rahmah, ya. Tapi wahyu-wahyu sebelumnya cuma bayyinah saja, ya. Nah, inilah keunggulan, tentu semuanya dari Allah, ya. Keunggulan Al-Quran terhadap wahyu-wahyu yang lain, ya, yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga alangkah ruginya jika umat Muhammad ini tidak mengikuti Al-Quran yang memiliki sifat lebih spesial dari, ya, wahyu-wahyu sebelumnya, ya. Jadi dari ayat ke-6 ini Allah ingin menjelaskan terjadinya kesesatan dalam kehidupan manusia, ya. Ataupun susahnya manusia mendapat hidayah dari Allah, ya, apabila manusia itu tidak menghargai, tidak memuliakan, menyambut setiap utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilengkapi dengan bayyinat, ya. Karena itu Al-Quran, ya, dengan gigih, ya, mengingatkan agar orang-orang beriman ini jangan sampai, ya, tidak meyakini semua utusan-utusan Allah, ya. Karena mengkufuri satu utusan Allah berarti kufur kepada semua utusan Allah, ya. Maka apapun yang disebut oleh Al-Quran harus betul-betul dimuliakan, ya. Betapapun nggak ada ceritanya, ya. Kalau kita baca ayat wal yasa'a wa dzal kifil, siapa itu Ilyasa, siapa itu kifil? Allah cuma mengatakan dialah contoh orang-orang yang sabar, kullum minas sabirin, ya. Ya. Dan Al-Quran mampu memberikan satu
satu arahan, betapapun kita nggak kenal ataupun nggak pernah lihat orangnya, ya. Tapi cukuplah ketika para utusan Allah itu salah satu yang disebut oleh Allah yang sadaqallahul azim, yang udah pasti benar penjelasannya, maka kita siap mencintainya sebagaimana Allah telah mencintai mereka. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, walaupun Nabi Yunus itu mengalami kondisi yang seperti kita baca, engkau jangan menganggap aku lebih lebih mulia dari Yunus, la tufaddiluni ala Yunus. Ya, engkau anggap aku ini lebih tinggi daripada Yunus. Ya. Artinya menafikan kenabian Nabiullah Yunus alaihissalam. Ya. Jadi mencintai para utusan Allah itu sebenarnya sumber hidayah, sumber mudahnya orang akan senang kepada nilai-nilai kebaikan. Karena seluruh utusan Allah itu selalu membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya ada orang, ya, tiba-tiba ngaku saya polisi misalnya. Masa? Iya. Apa buktinya? Ini seragam saya. Ya, kalau udah seragam ya udah pasti orang, oh gitu, ya. Apa? Oh, saya belum percaya. Mana kartu anggotanya? Ini kartu anggotanya. Pasti percaya. Ya. Saya belum percaya. Kamu ikut kesatuan mana? Oh, ini kesatuan saya di sini. Ya. Belum percaya juga. Ya. Siapa nama komandanmu? Namanya ini. Ya. Ya. Belum percaya juga. Coba saya cek di dalam data keanggotaan kepolisian. Ya. Dicek datanya juga ada. Ya. Tentu ketika istilahnya bayinah itu artinya bukti. Ya. Polisi saja kalau ternyata bayinatnya sudah banyak, ya, ya seragamnya, ya katakan tempat tinggalnya di komplek, ya Polri dan seterusnya, orang pasti percaya, ya, bahwa ini adalah seorang polisi karena banyak bayinatnya. Maka Allah ketika menyebut para utusan Allah itu dengan kata bayinah, ya, maka bayinah itu harus diyakini sebagai legalitas, ya, manusia yang telah diutus oleh Allah. Ya. Ya, legalitasnya ini wahyunya, ini mukjizatnya. Maka aneh jika manusia tidak bisa menerima keberadaan manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di akhir zaman ini, orang yang tidak bisa meyakini, ya, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Ya. Karena kurang apa legalitas untuk seorang, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Legalitasnya, ya, nggak pernah hilang. Ya. Utamanya adalah Al-Quran. Ya. Ya. Nah, karena itu tidak sedikit orang-orang yang kemudian mengakui, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah setelah mempelajari Al-Quran. Ya. Dan ini harus menjadi satu kesatuan. Ya. Cinta Rasulullah harus cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran berarti cinta Rasulullah. Ya. Kalau nggak menyatu, maka, ya, manusia berarti menjadi bagian dari apa yang disedihkan oleh Rasulullah di ayat ke-30 surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Qala Rasul, dan Rasul itu berkata, ya, Rasul itu mengeluhkan kaumnya jika kaumnya itu meninggalkan Al-Quran. Ya. Sehingga para ulama mengatakan usahakan jangan meninggalkan Al-Quran bagian apanya saja. Ya. Kamu rajin baca tapi tidak mengamalkan, berarti masih meninggalkan. Ya. Kamu sudah mengamalkan tapi nggak mau baca, berarti masih meninggalkan. Ya. Jadi disebut betul-betul hidup dengan Al-Quran apabila ada tilawahnya, ada tahfidnya, ada tafsirnya, ada tadabburnya, ada ta'allum mempelajarinya, ada ta'limnya, ya, mengajarkannya, ada tatbiqnya, mengamalkannya. Berapa itu? 7T, ya. Ya, ya. Tilawah, tahfidz, tafsir, tadabbur, ta'lim, mengajarkan, ta'allum, belajar, mempelajarinya, dan tatbik, mengamalkannya. Ya. Insya Allah kalau 7 ini ya diakses semuanya, kamu tidak termasuk orang yang dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, ya. Orang yang mengingkari utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi karena tidak bisa menerima sosok utusan Allah, maka manusia itu terjebak kepada, ya, sisi kemanusiaan seorang rasul. Ya. Faqalu abasyaru yahdunana. Ya. Apa iya dia yang manusia biasa kayak kita, ya, bisa memberikan petunjuk kehidupan, ya, ngatur kehidupan, ya. Sampai urusan ke toilet ada petunjuknya, urusan makan ada petunjuknya, ya. Urusan apa saja ada petunjuknya, ya. Apa iya manusia seperti itu bisa memberikan arahan kepada kita. Faqalu abasyaru yahdun. Akhirnya fakafaru, ya. Jadilah manusia itu kufur karena terjebak kepada sisi kemanusiaan. Ya. Sisi kemanusiaan seorang rasul. Fakafaru wastaghnallah, ya. Dan Allah menilai orang tersebut berarti tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau manusia nggak butuh, apalagi Allah. Ya. Istilahnya innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh. Jangankan dengan manusia yang pada hakikatnya bagaikan setitik debu dibanding dengan luasnya alam semesta ini. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah, ya, betul-betul maha kaya, tidak butuh dengan keimanan manusia, dan tetap terpuji walaupun seluruh umat manusia ini, ya, baik jinnya, ya, begitu juga jinnya, semuanya istilah Rasulullah ala afjari qalbi rajulin wahid, ya. Sama semua bentuk kekufurannya, ya. Sama semua kemaksiatannya. Allah tetap hamid, tetap terpuji, ya. Kamu nggak mau menghambakan diri kepada Allah, masih ada miliaran malaikat yang mau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci beriman kepada Allah adalah, ya, salah satunya sifat ini, ghaniyun hamid, ya. Tumbuhkan akulah yang butuh kepada Allah, ya. Akulah yang butuh kepada Allah itu berarti aku yang butuh Quran, ya.
nggak ada Quran, mati aku. Ya. Aku yang butuh sholat, ya. Aku yang butuh zikir, aku yang butuh infak, ya. Dan seterusnya. Ya. Hamid, maka insya Allah dirinya pun akan mendapatkan bias kemuliaan Allah. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Allah akan mengangkat derajat ataupun memuliakan, ya, memuliakan orang-orang yang hidup dengan Al-Quran ini. Jadi manusia ini jika tidak tunduk kepada Allah, ya, bisa tertolak dari hidayah, ya, hanya karena sisi kemanusiaan, ya, diri utusan Allah, ya, ataupun sisi kemanusiaan dari orang-orang yang ingin, ya, melanjutkan misi para anbiya yang disebut, ya, du'atun ilallah, orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal, ya, maksud Allah menjadikan nabi itu, ya, menjadikan seorang utusan, ya, menjadikan seorang utusan itu, ya, dari manusia, ya, yang juga makan, disebut dalam Al-Quran, ya, la ya'kuluna ta'am, ya, yang juga butuh pasar, wa yamshuna fil aswaq, ya, itu agar manusia mudah mencerna, ya, isi wahyu Allah, ya. Karena ada satu, ya, kesejenisan, ya. Dalam ayat lain, apa jadinya kalau utusan Allah itu seorang nabi itu dari kalangan malaikat, ya. Maka akan semakin banyak, ya, kendala-kendala yang akan dialami. Tujuan itu, ya. Tapi justru ketika manusia itu tidak mau tunduk kepada Allah, ya, maka dia ingin, ketika dia menolak utusan Allah itu malah justru karena unsur kemanusiaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan satu prinsip, ya, satu prinsip, mendapatkan hidayah itu harus melihat, ya, melihat konten, ya, apa yang disebut dalam hadis al-hikmatu dhalatul mu'min, ya. Konten daripada sebuah hidayah itu harus dirasakan sebagai sesuatu, barang temuan bagi orang beriman, ya. Jadi tidak melihat dari mana ini datangnya, ya. Ya, siapa yang punya fikrah seperti ini, insya Allah menjadi orang yang mudah mengambil pelajaran dari apa saja yang terjadi di sekelilingnya, ya. Lihatlah konten hidayahnya, ya. Dan Allah juga sudah mengingatkan di surat Al-An'am, ya, para anbiya itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Ulaikal ladzina hadallahu, ya. Ya. Oleh karena itu, ikuti bentuk-bentuk hidayah yang telah Allah berikan, ya.
Jadi ayatnya tidak mengatakan ikuti sosok para nabi itu, tapi ikuti hidayahnya. Ya. Kalau katakan fabihudahu muqtadih. Ya. Itu di ayat 90 surat Al-An'am. Fabihudahu muqtadih. Ya. Maka kita melihat orang-orang yang salihin, shadiqin, ya, mukminin, ya, itu bisa mengambil hidayah dari mana saja. Ya. Abu Hurairah itu mendapatkan satu pelajaran berharga dari setan. Ya. Tapi karena itu berharga, mau dari setan, mau dari apa, ambil aja. Ya. Itu hadis tentang seorang kakek-kakek yang ngajarin Abu Hurairah, jangan lupa perbanyak baca ayat kursi. Ya. Setelah diceritakan kepada Rasulullah, kamu tahu nggak siapa yang ngajarin kamu itu? Yang ngajarin kamu itu setan, ya, yang menyerupai manusia. Dia itu pembohong, tapi ajarannya benar. Maka Abu Hurairah ya melaksanakan ya apa yang diajarkan oleh setan itu. Ya. Apalagi ya baca ayat kursi itu dari Rasulullah udah cukup banyak ya petunjuknya. Ya. Para ulama itu mengambil pelajaran dari bayi. Ya. Dia memperhatikan bayi ataupun balita. Gitu. Ya. Dari situ mendapat inspirasi tentang pentingnya tawakal. Ya. Tawakal khususnya terhadap rizki. Ya. Wa min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Jadi apa yang diperhatikan dari bayi? Ya. Bayi itu nggak mikir apa-apa. Ya. Pokoknya kalau ada masalah dikit udah nangis aja deh. Ya. Ya. Siapa yang menggerakkan, apakah ibunya atau neneknya atau siapapun yang membuat bayi itu tercukupi sandangnya, tercukupi pangannya, ya, terurusi dirinya. Siapa yang mengerahkan itu semua? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dalam hadis, kalau saja engkau yakin akan rizkimu, ya, ya, kalau dalam hadis seyakin burung terhadap rezekinya, ya, ataupun seyakin bayi terhadap rezekinya, dia nggak mikir, ya. Allah yang menggerakkan orang-orang sekelilingnya untuk mencukupi bayi itu. Ya. Ya, begitu apa saja ya, ya bisa menjadi sumber hidayah kalau saja manusia itu punya prinsip al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya. Konten hidayah itu adalah satu temuan berharga bagi orang beriman. Tapi yang tidak memperhatikan kontennya, memperhatikan sosoknya, ya bisa jadi ya berbagai macam peluang hidayah ya, ya hilang dari dirinya. Ya, terutama ini dalam hal ya dalam hal terkait dengan perbedaan-perbedaan ya istihadat di dalam berdakwah di jalan Allah. Ya. Si A, kelompok A dengan istihad dakwah, kelompok B, kelompok C, kelompok semuanya punya istihadat di dalam dakwah. Ya. Maka jangan sampai istihadat dakwah ini ya melupakan seseorang akan konten daripada ya kegiatan dakwah itu sendiri. Ya. Sebutlah kelompok A ya dalam dakwahnya itu ketat di dalam kesahihan hadis ya. Ya. Dikit-dikit dia harus jelas ini sahih atau dhaif ya.
ini apakah sudah disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah misalnya. Ya. Ini merupakan hikmah dari siapapun, ini sebuah kebenaran. Ya. Maka harus diambil ya, dari manapun. Ya. Ataupun dengan tagline-nya ya, dikit-dikit ya, dengan kata sunnah ya, ya. Sampai kegiatan tahsin tilawah saja dikasih label tahsin tilawah sunnah ya. 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 Kalau kamilah yang sunnah ya, maka umat kita nggak kalah cerdas. Kalau tahsin tilawah kami di atas sunnah yaitu Al-Quran ya. Jadi kalau mau tahsin tilawah dengan kami ya tahsin tilawahnya Quran ya, tahsin tilawah yang sunnah ya. Jadi kan maksudnya itu cinta sunnah ya. Tapi ketika ya mengesankan yang sunnah itu hanya dirinya, orang lain nggak sunnah, ya udah buang aja yang begitu ya. Adapun semangatnya ingin semua sesuai dengan sunnah, itu suatu hikmah yang harus diambil. Ya. Sehingga ya, apakah salah satu dampaknya setiap orang harus punya Riyadhus Shalihin dan harus sering-sering dibaca sehingga kalaupun nggak hafal tahu ya. Kalau ada hadis begini ada di Riyadhus Shalihin. Kalau ada hadis begini ada di Riyadhus Shalihin ya. Dan itu menjadi salah satu garansi kesahihan hadis ya. Karena apa yang ada di dalam Riyadhus Shalihin ya, minimal hasan ya. Hadis hasan artinya semuanya bisa diamalkan ataupun diterima dengan baik insya Allah ya. Ya, kelompok B ya, dengan segala istihadatnya ya, katakan dengan istilah khurujnya dan seterusnya ya. Ketika kita tidak terjebak kepada person-person yang ada ya, sesungguhnya kita bisa belajar tentang ya, nilai-nilai tadhiyah ya, nilai-nilai tajarrud ya, dan seterusnya. Bahkan Al-Quran menyuruh kita ya mengambil konten kebaikan itu hatta dari orang kafir ya. Hatta dari orang. Coba baca surat Al-Furqan. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaihi. Ya. Orang kafir itu yang syirik, mereka mengatakan kita harus bersabar nih dalam melaksanakan kesyirikan ini. Ya. Itu maksudnya apa Allah cerita begitu? Ya. Tentu ya kaum musyrikin aja harus bersabar di dalam melaksanakan syiriknya. Ya. Masa kita orang beriman yang betul-betul beriman kepada Allah, ingin taat kepada Allah nggak bisa bersabar? Yang sudah dijamin ya. Innak ala siratim mustaqim ya. Bersama Al-Quran, bersama Rasulullah, hasilnya jalan yang lurus. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang benar-benar sesat ya, bahkan bisa menjadi ahli neraka kalau enggak bertobat, kalau enggak mendapat hidayah, sabar ya. Ya, di Al-Baqarah Allah katakan fama asbarahum 'alan nar ya. Alangkah sabarnya mereka itu ya, ya merintis hidupnya menuju neraka ya. Sehingga saat masuk neraka Allah katakan fama asbarahum 'alan nar ya. Di surat Shad animshu wasbiru ala alihatikum ya. Terus jalan dan bersabarlah ya, kamu mempertahankan Tuhan-Tuhan palsu ini semua. Kalau kita hanya melihat itu kan musyrikin Quraisy ini kan ini ya, kita nggak dapat pelajaran. Tapi Allah mengingatkan ya, orang-orang kafir aja bersabar dalam kesesatannya. Masa kamu tidak bersabar di dalam
jalan yang benar. Orang kafir rajin berinfak. Masa kita nggak rajin berinfak? Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir kerjanya siang malam untuk memikirkan hancurnya Islam ini. Bal makrul laili wan nahar idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Ini semua mengingatkan kepada kita jadilah orang yang punya prinsip al-hikmatu dhalatul mu'min. Konten hidayah, konten hikmah itu harus dihargai sehingga dia bisa mudah mendapat ilmu dari manapun. Di negeri ini ada orang-orang tertentu yang pokoknya dengar istilah Ibnu Taimiyah udah anti banget Wah ini Wahabi, wah ini ya. Dengar Ibnul Qayyim, wah antinya luar biasa. Sehingga ketika seorang tokoh itu begitu antinya, pokoknya kalau ada nama Ibnu Taimiyah apapun tolak. Ada namanya Ibnul Qayyim tolak. Sehingga orang tersebut dicoba diberikan sebuah buku, covernya dicopot, covernya dicopot. Covernya dicopot terus dikasih buku ini. Tolong kamu baca ya. Baca. Setelah dibaca, gimana kesannya? Masya Allah ini bagus, buku ini bermanfaat. Tapi begitu tahu, kamu tahu siapa yang menulis itu? Ibnu Taimiyah. Wah enggak, ini berarti sesat ya. Berarti manusia seperti ini tidak objektif. Berarti hidayahnya masih tergantung personal. Apa yang disebut dengan figuritas. Jadi seakan-akan kalau yang ngasih petunjuk pada kita malaikat, baru kita berpikir, baru kita akan menerima. Di ayat yang lain yakin itu atau cuma alasan karena kalau sampai diturunkan malaikat kamu nggak beriman juga, Allah akan habisi kamu. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amr. Kalau kamu cuma gara-gara pemberi petunjuk itu manusia nggak mau, harus malaikat. Di Al-Furqan juga dikatakan laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Betul-betul malaikat kamu nggak beriman juga, Allah akan habisi kamu. Jadi kisah itu juga begitu disebut. Ini kan yang nulis Ibnu Taimiyah. Oh nggak benar ini. Nah, jadi figuritas kepada manusia itu bisa menolak datangnya hidayah. Dan Al-Quran menjelaskan orang seperti ini adalah al-Yahud. Orang yang suka punya figuritas kepada personal, bukan kepada kontennya, itu Yahudi. Ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, Abdullah bin Salam ini berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rahasiakan ya kalau saya masuk Islam ya, karena kalau saya ini memang tokoh, tapi kalau mereka tahu saya masuk Islam, tentu mereka akan membenci saya. Nah, maka suatu saat Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi, kamu kenal nggak Abdullah bin Salam? Oh iya, itu tokoh kami. Itu orangnya baik, itu orang bukan dipuji-puji. Tapi kata Rasulullah, bermaksud ketika dijelaskan, dia kan masuk Islam. Oh iya benar, ya udah saya ingin masuk Islam. Itu masih figuritas alal haq namanya. Walaupun figuritas kepada manusia alal haq juga tetap harus dibarengi dengan ilmu.
Ya, namanya manusia bisa berubah, ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Manusia bisa berubah-ubah, ya. Begitu dijelaskan, kan dia masuk Islam, wah, wah udah kecam habis, ya. Ya, memang dia itu sekarang pembohong, dia itu orang jahat dan seterusnya. Ya. Nah, inilah yang harus kita ambil ibrah dari kata faqalu abasyaru yahdunan. Ya. Ya, bagaimana mungkin kami bisa mendapat petunjuk hidup yang baik kalau yang ngajarin cuma manusia biasa. Ya. Padahal maksud Allah disebut dengan manusia biasa itu, ya, agar kita bisa mengambil satu bukti nyata bahwa, ya, berqudwah kepada seorang nabi atau seluruh anbiya yang ada itu peluangnya sama dengan para anbiya itu, asal semuanya mau berusaha, mau beriman kepada Allah. Jadi keistimewaan para anbiya itu, ya, sesungguhnya sesuatu yang, ya, maksudnya keistimewaan dalam hal ketaatan kepada Allahnya, ya, itu sebenarnya sesuatu yang manusiawi yang bisa dicapai kalau kita juga mau mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh para anbiya. Sebutlah kisah yang ada di surat Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bertahan dalam jebakan, ya, perzinahan yang sudah sangat, istilahnya sangat instan, sangat safety, ya, ya. Udah nggak ada halangan apa-apa, ya, ya. Yang kemudian yang menghalangi adalah qala ma'adzallah, ya. Ya, ketika dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka jangan pernah mengatakan ya wajar aja dia kan nabi, ya. Kalau kita ngomong begitu sama saja kita mengatakan abasyaru yahdunana, ya. Betul dia nabi, tapi untuk bisa seperti itu dia juga berjuang kok, ya. Ya. Bukan berarti kalau nabi nggak punya hawa nafsu, ya. Dia juga berjuang, ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya. Dia juga berjuang, ya. Wah, ini kalau dimanfaatkan ini, ya, alangkah nikmatnya, ya. Padahal di balik keberhasilan berjuangnya itu salah satunya laula ar-ra'a burhana rabbih, ya. Salah satu tafsiran laula ar-ra'a burhana rabbih karena birrul walidain, ya. Istilahnya saya ini dibesarkan oleh orang tua saya bukan untuk berbuat jahat seperti ini, ya. Ya, apa jadinya kalau orang tua saya tahu, ya, walaupun dirinya terpisah dengan Nabi Yakub, ya. Ya. Kalau mau apa istilahnya mau sesat kan orang tuanya nggak tahu, ya. Ya. Tapi namanya anak dengan orang tua itu biasanya batinnya sangat kuat, ya. Apa yang dirasakan bahagia oleh anak, walaupun anaknya di Amerika sana, orang tua insya Allah merasa apa yang disedihkan oleh anak, ya. Termasuk jika anak terjerumus dalam kesesatan, pasti, ya, nyambung hati orang tua. Karena itu salah satu tafsir laula ar-ra'a burhana rabbih, karena dia, ya, teringat ayahnya, ya. Apa jadinya kalau ayah saya tahu, ya. Ya, jadi salah satu bentuk birrul walidain, ya, meridhokan orang tua dengan akhlaknya, dengan ketakwaannya, dengan kesalehannya, ya. Jangan berpikir birrul walidain itu berarti yang penting ngasih duit udah beres, ya. Yang penting menghadirkan pembantu pasti beres, ya. Nggak bisa. Harus juga, ya, mengkondisikan diri menjadi orang yang diridhai oleh Allah sehingga orang tua melihat, ya, melihat anaknya dengan pandangan
ketentraman, kebahagiaan, itu juga harus dipahami. Laula arra'a burhan rabbih. Bahwa Nabi Yusuf ya dalam kekuatan menghadapi ujian yang berat ini karena dia teringat oleh ya, teringat ayahnya. Ya. Begitu juga ya, takut kepada Allah. Ya. Laula arra'a burhan rabbih. Ya. Ingat Allah, dia mengatakan qala ma'adzallah. Ya. Begitu juga teringat kebaikan suami wanita itu. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ya. Ya. Dalam pepatah kita ya tidak boleh ada apa istilahnya ya, air susu dibalas air tuba. Ya. Suamimu itu telah sangat baik kepada saya. Ya. Kalau saya melakukan perbuatan jahat ini, berarti saya ya berkhianat, ya menyakiti dan seterusnya. Ya hidup memang penuh ujian ya. Nabi Yusuf yang sudah sebaik itu ya akhirnya dipenjara juga ya, oleh suami wanita ini. Ya. Jadi ya, tidak ada hidup yang sifatnya pahit kecuali Allah akan menggantinya dengan satu kebaikan bagi hamba-hambanya. Istilahnya sudah menjaga kehormatan wanita ini, sudah itu. Ya. Ujungnya di penjara cuma gara-gara penolakannya itu. Ya, dengan segala kehebatannya sebetulnya kalau kembali kepada ayat-ayat yang lain bahwa keimanan Nabi Yusuf itu bisa diikuti oleh manusia mana saja yang mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi nggak ada kata yaitu itu apa kan Nabi. Ya, saat saya menyampaikan tema seperti ini di hadapan ya, kader-kader dakwah, ya, kader-kader dakwah di Bali sana. Ya. Ya, alhamdulillah ada yang terus terang saya. Ya. Mungkin Ustaz kalau di Jakarta memang masih bisa, tapi kalau di Bali gimana Ustaz ya? Saya tahu sendirilah kondisi kita itu kayak apa, kondisi di jalan-jalan itu kayak apa, ya. Tiap hari kita ya disajiin seperti itu. Ya. Maka saya katakan ya, betapa apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yakini bahwa kita bisa. Ya. Saya katakan yakinlah kamu bisa ya. Ya. Dari mana kamu yakin bisa? Di balik ujian ini. Betapapun tahu saya Bali itu memang ya kalau bukan karena dakwah nggak laik untuk didatangi jika kita tidak siap menjaga diri. Apalagi memang meniatkan untuk menikmati ya, pemandangan-pemandangan yang nggak bagus. Saya katakan ya, betapa insya Allah antum bisa menghadapi ujian kondisi di Bali. Kenapa? Karena ya, yang antum anggap fitnah ya, apakah fitnah ketaatan mata dan lain sebagainya, apa yang ada di Bali ini kan jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh Nabi Yusuf ya. Karena lebih ringan, otomatis antum insya Allah bisa asal betul-betul mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa saya berhasil karena birrul walidain saya, karena takut saya kepada Allah, karena saya ingin menghargai orang lain. Kenapa saya katakan lebih ringan? Pemandangan apa yang ada di Bali ini kan ya nggak ada di setiap tempat. Kalau antum di rumah kan nggak ada. Adanya kalau antum berada di tempat itu. Ya. Toh juga kita nggak akan tiap hari berada di tempat itu. Mungkin sekali lewat begitu aja. Ya.
Jadi lebih ringan. Ya. Kalaupun lewat di situ, ya kan boleh-bolehnya cuma lewat aja, ya. Nggak pernah ngajak kenalan, nggak pernah negur kamu, ya. Ya. Apalagi kayak wanita yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ya. Udah kenalan, ngajaknya maksa, ya. Wah, memberi jaminan bahwa aman dan seterusnya. Nah, itu wanita kan nggak ngapa-ngapain, cuma nongol gitu aja. Nah, kalau kamu nggak kuat, ya, ya, yang bermasalah sebetulnya bukan bulenya, kamunya yang bermasalah. Ya, ya. Tinggal kamu bagaimana terus bertobat, terus menjaga diri, insya Allah akan jaga. Ya, ini sekedar mengingatkan betapa petunjuk-petunjuk wahyu Allah yang dibawa oleh para nabi sungguhnya sesuatu yang sangat manusiawi. Ya. Karena manusiawi, maka sungguhnya peluang untuk diikuti oleh siapa saja, ya, seberat apa saja menurut manusia, ya, seaneh apa saja menurut manusia, insya Allah bisa. Ya. Walaupun istilahnya ini kan sudah akhir zaman ini. Yang penting kamu optimis, insya Allah Allah akan, ya, tolong kamu untuk mengikuti isi Al-Quran ini. Yang penting Allah melihat kamu serius, istilahnya walladzina jahadu fina, betul-betul berusaha, ya. Allah tolong lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang penting Allah lihat kamu itu sudah dinilai sebagai muhsin, ya, berusaha menjadi orang yang baik dengan amal-amalnya, ya. Disitulah Allah akan selalu menolong hamba-hamba. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah, ya, ya, ayat ini harus dipahami bagaimana meraih hidayah, meraih inspirasi-inspirasi kebaikan dari apa saja yang bisa kita ambil, ya. Bagaimana Rasulullah mengambil petunjuk atau mengingatkan para sahabat, ya, kalau kamu harus bisa menjadi pohon kurma ini, ya Allah, segala pohon kurma Rasulullah menginginkan, ya, kamu harus bisa seperti dia. Ya. Al-mu'minu kan nakhlah, kata Rasul. Mukminnya harus pohon kurma. Memang kenapa pohon kurma, ya Rasulullah? Ya, dari A sampai Z bermanfaat semua. Ya. Daunnya bermanfaat, apalagi buahnya, batangnya bermanfaat, akarnya bermanfaat, apanya bermanfaat. Ya. Maka seorang mukmin yang menjadikan nakhlah, ya, maka dia menjadi, ya, manusia yang dianggap baik di sisi Allah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Maka alangkah ruginya, ya, istilahnya mendapat hidayah dari manusia yang jauh lebih aktif daripada sekedar pohon kurma, ya, dari sekedar kehidupan orang kafir, ya. Dapat hidayah dari seorang manusia, dia akan berbicara, dia akan mencontohkan, dia berekspresi dan lain sebagainya. Seharusnya lebih mudah manusia mendapat hidayah dari seorang nabi ataupun dari orang-orang yang melanjutkan misi para nabi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.